DPR kok enggan menandatangani RUU perampasan aset? Naskahnya sudah disiapkan pemerintah. Pak Jokowi sudah berulang kali meminta agar DPR mengesahkannya. Penggalan video ini adalah pernyataan juru bicara PSI, Zeby Magnolia, pada April 2023. Kalian bisa tonton sendiri di channel YouTube PSI. Apakah video ini dibuat karena PSI sungguh-sungguh ingin undang-undang perampasan aset disahkan? Sayangnya tidak. PSI dan juga sebagaimana dilakukan partai koalisi yang lain, menggunakan wacana pengesahan undang-undang perampasan aset hanya sebagai senjata politik menyerang lawan politik kala itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Simak selengkapnya di video ini. Selamat datang di Opini Alvin. Isu undang-undang perampasan aset, jadi senjata politik, kini berbalik arah jadi bumerang, senjata makan tuan. Ya, isu untuk membuat satu produk undang-undang yang dapat mengembalikan aset negara yang digarong para koruptor sudah mulai dicetuskan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008. Undang-undang ini digagas sebagai respon akan maraknya kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah waktu itu. Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Muchtar menyebutkan, dari 128 kasus korupsi tahun 2008, ada 87 atau hampir 70% terjadi di daerah. Di masa itu, di masa pemerintahan SBY, Partai Demokrat aktif menyuarakan tagline tolak korupsi. Sayangnya, pada pertengahan tahun 2009, kasus korupsi besar-besaran justru muncul di internal partai penguasa Partai Demokrat. Tidak tanggung-tanggung, bahkan Ketua Harian Partai Demokrat sendiri, Anas Urbaningrum juga ikut terseret. Wacana menyusun dan mengesahkan undang-undang perampasan aset pun akhirnya menguap. Vakumnya pembahasan tentang undang-undang perampasan aset atau selanjutnya kita sebut UUPA berlanjut di periode pertama Jokowi memerintah. Memasuki tahun-tahun terakhir pemerintahan Jokowi di periode kedua, tepatnya di tahun 2023, UUPA ini baru kembali mencuat. Sayangnya, pada masa itu suasana kebatinan antara Joko Widodo sebagai presiden dan Partai PDI Perjuangan sebagai partai pengusung sekaligus partai pemenang pemilu 2019 sudah mulai renggang. Isu keinginan Jokowi untuk menjabat selama 3 periode yang ditolak oleh Megawati karena bertentangan konstitusi menjadi pemicu retaknya hubungan Jokowi dan PDIP. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam podcast dengan Akbar Faisal. Sejak saat itu, Jokowi menempuh jalan berbeda. Serangan-serangan ke PDI Perjuangan pun masif dilontarkan, termasuk isu UU perlindungan aset. Para loyalis Jokowi dan termasuk Partai PSI yang diketuai oleh anak bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, paling getol menyerang PDI Perjuangan menggunakan isu UU perampasan aset. Dalam berbagai kesempatan ketika mereka tersudut dan sudah tidak bisa membela Jokowi, senjata terakhir yang akan dilontarkan adalah sahkan undang-undang perampasan aset. Mereka membangun opini seolah PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu dan sekaligus pemegang palu sidang di DPR, adalah partai yang paling bertanggung jawab di balik gagalnya pengesahan undang-undang perampasan aset. Perbincangan isu perampasan aset ini pun menjadi sangat masif di masa kampanye calon presiden 2024. Nampaknya para loyalis Jokowi yang digerakkan Partai PSI berhasil mempengaruhi mayoritas pemilih untuk meyakini opini mereka. Para pendukung Anies Baswedan yang dikenal sebagai anak abah bahkan juga ikut-ikutan menjadikan isu UU perampasan aset menyerang kubu Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan. Ada dua senjata yang sering dipakai untuk menyerang Ganjar Pranowo kala itu, yaitu isu petugas partai dan isu undang-undang perampasan aset. Isu yang menjadi senjata andalan para loyalis Jokowi dan PSI ini pun sukses merontokkan calon yang diusung PDI Perjuangan, takluk dengan hanya mengantongi 16% perolehan suara dalam pemilihan presiden, 14 Februari 2024. Namun agenda membangun opini negatif untuk merontokkan PDI Perjuangan ternyata tidak berhenti sampai pemilu dan pemilihan presiden. Agustus 2024, Joko Widodo kembali mengulang pernyataan mendorong DPR sahkan undang-undang perampasan aset. Hal itu disampaikan Joko Widodo ketika ditanya oleh wartawan tentang sikap Jokowi atas gagalnya revisi undang-undang pilkada, menurunkan syarat umur calon gubernur untuk memberi jalan ke anak bungsunya Kaisang Pangarep maju sebagai calon gubernur Jakarta. Awalnya Jokowi nampak berbasa-basi dengan memberikan apresiasi ke DPR yang mengakomodir keinginan massa dengan tidak melakukan revisi undang-undang pilkada. Namun kemudian Jokowi melanjutkan agar rancangan undang-undang perampasan aset juga dipercepat. Nampak sekali bahwa Joko Widodo sangat marah pada PDI Perjuangan yang berhasil menggerakkan massa menolak revisi undang-undang pilkada. Dan di sini, sekali lagi, pernyataan Jokowi seolah kembali menegaskan bahwa DPR yang dimotori Partai PDI Perjuanganlah yang bersalah tidak mengesahkan undang-undang perampasan aset. Semua itu dilakukan oleh Jokowi, di samping pembelaan karena telah berupaya mengubah undang-undang untuk kepentingan keluarganya, juga sekaligus kembali mempengaruhi publik membentuk opini menyudutkan PDI Perjuangan dalam kasus lain, yaitu isu UU perampasan aset. Isu perampasan aset pun kembali digoreng untuk kepentingan pilkada, November 2024. Titik balik kemudian muncul pada akhir tahun 2024, setelah Prabowo melantik Menteri Hukum yang baru, Andi Supratman Aktas. Tepatnya dalam rapat dengar pendapat antara Menteri Hukum Andi Supratman Aktas dan DPR pada Senin, 18 November 2024.
Dalam rapat dengar pendapat ini, Beni Kaharman mengegerkan publik ketika membongkar sebuah fakta yang tersembunyi selama ini. Ternyata draft rancangan undang-undang perampasan aset tidak pernah diajukan oleh pemerintah ke DPR. Isu yang dibangun Jokowi dan loyalisnya beserta PSI dan semua pendukungnya, menuding bahwa DPR lah yang tidak mau sahkan undang-undang perampasan aset, rontok seketika. Nah, makanya saya tanya, mengapa pemerintah tidak mengajukan itu? Rancangan undang-undang perampasan aset. Ajukan dulu. Soal pembahasannya di sini, itu kita di sini duduknya. Uang belum diajukan kok sudah dibahas soal ini. Saya rasa pemerintah harus ambil posisi yang jelas. Sebab kami juga ketemu masyarakat, dituduh juga oleh masyarakat. Oh, DPR yang tidak mau. Kenapa DPR tidak mau membahas itu? Kami bilang ya, bukan DPR tidak mau membahas, pemerintahnya belum ajukan. Kalau memang ajukan, sudah diajukan, kapan diajukan itu? Kalau ada, tertulislah. Umumkan itu. Jangan kita main ciluk, bah. Bilang sudah ajukan, padahal belum. Bilang DPR yang tidak mau bahas loh. Bah, barang aja nggak ada, apa yang mau dibahas? Rapat dengar pendapat ini berlangsung pada tanggal 18 November 2024 dan terdokumentasi dengan baik di TV Parlemen. Dari sini kemudian terbongkar sebuah kebenaran bahwa ternyata selama ini pemerintah Jokowi yang berkoar-koar sudah mengajukan rancangan draft undang-undang perampasan aset ke DPR hanyalah gimmick semata. Isu itu terus digongkan hanya menjadi senjata politik meningkatkan elektabilitas Jokowi yang mendukung anaknya Gibran yang berpasangan dengan Prabowo, dan sekaligus merontokkan calon yang diusung PDI Perjuangan. Pemerintahan Jokowi tidak pernah sungguh-sungguh mengajukan draft rancangan UU perampasan aset ke DPR. Dalam sebuah rapat dengar pendapat antara DPR dan pemerintah ketika jabatan Menteri Hukum dan HAM masih dijabat Mahfud MD, pembahasan mengenai RUU perampasan aset memang pernah dibahas. Namun draft rancangan undang-undang yang dibawa pemerintah waktu itu belum rampung, karena di antara 6 naskah akademik yang harus ditandatangani 6 kelembagaan, hanya 3 yang sudah bertanda tangan. Masih ada 3 kementerian dan kelembagaan yaitu Menteri Keuangan, Kejaksaan dan Kepolisian yang belum memberikan persetujuan. DPR kemudian minta ke pemerintah untuk melengkapi, namun sampai saat pergantian presiden, draft itu tidak pernah kembali ke DPR untuk dibahas kembali. Dalam kesempatan pembahasan awal antara pemerintah dan DPR, Bambang Pacul, kader senior PDI Perjuangan melontarkan sebuah pernyataan yang kemudian ditangkap oleh para loyalis dan kader PSI sebagai sikap enggan partai PDI Perjuangan mengesahkan RUU perampasan aset. Tolong dong, undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Dan pernyataan inilah yang dijadikan landasan PSI untuk membangun narasi bahwa PDI Perjuangan menolak mengesahkan undang-undang perampasan kok aset. para anggota DPR kelihatan enggan sekali ya menyetujui RUU perampasan aset ini. Kita misalnya melihat anggota DPR yang bilang ke pemerintah, kalau berharap RUU ini disahkan, lobby dulu ke ketua-ketua partai. Lah, kan mereka yang duduk di parlemen itu wakil rakyat. Kok nggak bisa menentukan sikap sendiri? Di satu sisi, sikap kader PSI ini dapat dimaklumi. Mereka belum pernah berhasil mendudukan perwakilan di parlemen setingkat DPR. Mereka tidak paham bahwa pengambilan keputusan di DPR yang harus diputuskan melalui voting lebih banyak menggunakan mekanisme pengambilan suara tertinggi berdasarkan fraksi, dan bukan atas nama perseorangan seorang anggota DPR. Dan bahkan ketika harus di-voting melalui orang per orang sekalipun, setiap anggota DPR harus mengikuti suara partai. Seorang anggota DPR diikat oleh aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang mewajibkan setiap anggota DPR harus tunduk dan taat pada keputusan partai. Ada sanksi yang menunggu anggota DPR jika mereka berani bersuara di luar kepentingan dan pandangan partai politik tempat mereka bernaung. Perbandingannya adalah sama seperti ketika PSI memberhentikan 4 kader dan calon legislatif PSI yang mendukung perda poligami. Karena keempat kader ini dianggap bertindak di luar kebijakan partai, lalu dipecat. Dan itulah realita politik kita. Anggota DPR hanya menjalankan kebijakan partai. Sebahagian partai seperti PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat dan Partai Nasdem bergantung pada keinginan ketua partai. Seorang anggota Partai Gerindra misalnya tidak akan berani bertindak dan bersuara di luar dari perintah Prabowo. Melanggar berarti dipecat. Maka apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul sudah tepat sesuai mekanisme dalam pengambilan keputusan di internal partai politik PDI Perjuangan. Ada 9 fraksi di DPR periode tahun 2019 hingga 2024. Dan PDI Perjuangan hanyalah salah satu dari 9 fraksi tersebut. Dan sesuai mekanisme pengambilan keputusan di DPR, keputusan didasarkan pada jumlah suara terbanyak. Jika 5 fraksi dari 9 fraksi yang ada sudah setuju, maka keputusan itu dapat dieksekusi.
Di periode tahun 2024 sampai 2029, pasca kegagalan P3 lolos ke parlemen, tinggal 8 fraksi yang bertahan, dan 7 dari 8 fraksi tersebut sudah mengikatkan diri membentuk koalisi permanen dengan pemerintahan Prabowo. Hanya PDI Perjuangan satu-satunya fraksi yang belum bergabung. Sebagai koalisi permanen, 7 fraksi di DPR dan pemerintah sudah terikat dalam sebuah janji untuk mengikuti dan mendukung apapun bentuk keputusan pemerintahan Prabowo. Dan terlihat jelas selama ini bahwa banyak keputusan pemerintah yang lolos karena anggota DPR sudah ditempatkan sedemikian rupa hanya sebagai pembantu presiden yang dilarang mengkritisi kebijakan pemerintah. Kebijakan seperti kenaikan pajak PPN 12%, penarikan subsidi gas 3 kg, pemangkasan dana pendidikan, pemangkasan biaya operasional kementerian yang menyebabkan semua tenaga honorer harus di PHK, lolos di DPR, karena mereka sudah terikat janji dalam sebuah perjanjian koalisi permanen. Suara-suara anggota DPR dari PDI Perjuangan seperti Rieke Diah Pitaloka, Adian Napitupulu, Deddy Sitorus hanyalah bagaikan riak kecil yang tidak akan mempengaruhi keputusan yang sudah dibuat pemerintah. Maka yang menjadi pertanyaan sekarang adalah ketika mayoritas fraksi di DPR sudah ada dalam genggaman pemerintah, kenapa undang-undang perampasan aset tidak segera disahkan? Bukankah isu itu yang berhasil menjungkalkan lawan politik, ketika rakyat terbuai dengan propaganda dan janji akan mengembalikan semua aset negara yang digarong oleh koruptor? Ketika tim kampanye, para loyalis dan partai politik menyebar ke berbagai pelosok tanah air, merayu pemilih untuk tidak memilih Ganjar karena Ganjar adalah petugas partai dan karena PDI Perjuangan menolak sahkan undang-undang perampasan aset, sekarang, apakah pemerintah menjadikan pengesahan undang-undang perampasan aset sebagai prioritas nomor 1 untuk disahkan? Mungkin masih ada yang berkilah, kita belum bisa memberikan kritik karena umur pemerintahan Prabowo masih muda, alias baru dimulai. Tapi bagaimana menjelaskan pengesahan undang-undang TNI yang sudah disahkan walau tidak pernah dibahas sebelumnya? Kenapa pengesahan UU TNI bisa begitu cepat walau tanpa konsep yang kuat, sedangkan UU perampasan aset yang sudah disiapkan draftnya dari sejak tahun 2008 tidak bisa disahkan? Di mana koar-koar Jokowi yang mengatakan bahwa mandeknya pengesahan UU perampasan aset di DPR? Sayangnya, dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, terbongkar fakta bahwa pemerintah bahkan tidak memasukkan pengesahan undang-undang perampasan aset dalam prolegnas tahun 2025. Prolegnas adalah rencana kerja skala prioritas pembahasan suatu undang-undang yang disepakati antara DPR dan pemerintah, baik rancangan skala prioritas tahunan, maupun rancangan 1 kali masa periode pemerintahan. Para menteri yang mewakili presiden yang saya hormati, saya membaca teliti usulan prolegnas tahun 2025. Saya bolak-balik, tetapi yang saya cari itu tidak ketemu. Maka perkenankan saya untuk menanyakan itu. Saya tanya kepada pemerintah, bagaimana nasib rancangan undang-undang perampasan aset? Tidak ada di sini. Apa memang tidak dimasukkan? Atau sudah dimasukkan tetapi tidak dicantumkan di sini? Jika revisi Undang-Undang TNI dapat dibahas dan disahkan walau tidak masuk dalam prolegnas, maka sejatinya Undang-Undang perampasan aset juga bisa dibahas. Dan jika dalam tahun 2025 belum juga dibahas dan disahkan, maka asumsi publik bahwa isu RUU perampasan aset ternyata hanya permainan politik dan sekaligus pembohongan publik hanya untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden. Terima kasih sudah menonton, selamat merayakan Lebaran bagi Sobat Opini Alvin yang merayakan, Minal, Aidin wal Faizin.